Indonesia merupakan negeri yang memiliki karakteristik geografis rawan bencana. Terletak di wilayah cincin api dunia, Indonesia sangat rawan diguncang gempa bumi hingga gelombang tsunami. Gunung-gunung berapi yang terdapat hampir di semua pulau juga menambah rentetan kemungkinan terjadinya bencana vulkanologi. Begitu juga di Jawa Tengah, termasuk dalam daerah rawan bencana, di antaranya angin puting beliung, banjir, kebakaran, erupsi gunung, dan tanah longsor. Wilayah selatan Jawa Tengah juga berpotensi rawan gempa bumi serta gelombang tsunami. Bahkan Jawa Tengah menempati urutan pertama tingkat nasional dalam ancaman bencana yang termasuk rawan tinggi untuk semua jenis kerawanan bencana, di mana 6 provinsi lainnya termasuk rawan sedang. Jawa Tengah juga menempati urutan ke-13 di tingkat nasional untuk resiko bencana yang termasuk dalam resiko tinggi. Dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, 22 kabupaten kota termasuk dalam resiko tinggi dan 13 lainnya termasuk dalam resiko sedang. Gunung Merapi yang terletak di Jawa Tengah dan DIY merupakan gunung api termuda dalam kumpulan gunung berapi di bagian selatan Pulau Jawa. Gunung ini terletak di zona subduksi di mana lempeng Indo-Australia terus bergerak ke bawah lempeng Eurasia. Gunung Merapi merupakan gunung api aktif. Erupsi Gunung Merapi merupakan salah satu bencana yang terjadi di Jawa Tengah. Selain erupsi Gunung Merapi, bencana gas beracun juga terjadi di Jawa Tengah dari dataran tinggi Dieng. Dataran tinggi Dieng memiliki aktivitas vulkanik dengan karakteristik terdapat beberapa kawah sebagai tempat keluarnya gas, uap air, dan berbagai material vulkanik lainnya yang bisa meletus kapan saja dan membahayakan penduduk sekitar. BPBD Provinsi Jawa Tengah berdiri tahun 2018. Perjalanan 10 tahun cukup memberikan warna yang luar biasa bagi BPBD, dirasakan kehadirannya di masyarakat. Manajemen kepemimpinan di BPBD yang pertama dituntut disiplin tinggi, integritas yang luar biasa, karena memang anggaran BPBD adalah hampir 60% untuk seluruh masyarakat. Untuk itu, kepada seluruh pemangku kepentingan dunia usaha dan masyarakat, mari bersama-sama dalam penanganan bencana di Jawa Tengah untuk menuju masyarakat tangguh bencana. Pada kesempatan ini saya terima kasih kepada pemerintah daerah dalam hal ini Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, dan juga DPRD Provinsi Jawa Tengah yang selalu mendukung manajemen penganggaran di BPBD Jawa Tengah yang sampai hari ini sudah cukup tinggi untuk penanganan bencana di Jawa Tengah. Sekali lagi kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah, mari kita siap untuk selamat dalam rangka menghadapi bencana di Jawa Tengah. Diatur dalam undang-undang serta peraturan-peraturan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Tengah dibentuk melalui Perda, Ingup, dan Pergub Jawa Tengah. Terletak di Jalan Imam Bonjol 1F Semarang, BPBD Jawa Tengah bertujuan mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang tangguh dalam penanggulangan bencana. Memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah. BPBD Jawa Tengah terbagi menjadi beberapa bagian atau bidang seperti bagian tata usaha, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang penanganan darurat, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, serta bidang logistik dan peralatan. BPBD Jawa Tengah memiliki fungsi merumuskan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bencana, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup provinsi dan kabupaten kota, pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana, pengelolaan bidang administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, dan ketatausahaan di lingkup BPBD. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Dengan visi menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikasi, boten korupsi, boten ngapusi, BPBD Jawa Tengah memiliki misi mengembangkan tata kelola penanggulangan bencana yang handal, memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana, membangun kerjasama antar pemangku kepentingan penanggulangan bencana, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. BPBD Provinsi Jawa Tengah juga memberikan bantuan yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang menjadi korban bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial yang pemberiannya diatur dalam peraturan gubernur. BPBD Jawa Tengah yang ada saat ini, saya kira SDM-nya pada saat ini sudah cukup memadai dengan keahlian yang ada. Hanya saja banyak yang sudah sepuh-sepuh yang pensiun. Untuk itu nanti saya akan minta kepada pemerintah pusat mengenai SDM ini sudah dipenuhi. Karena Jawa Tengah ini adalah merupakan laboratorium bencana. Di sini bencana alam mulai dari tsunami ada, tanah longsor ada, banjir apalagi, kemudian gunung meletus juga ada, puting beliung juga ada. Kalau itu tidak sigap, tidak siap, saya kira ini akan menjadi musibah besar buat kita. Demikian saya optimis kondisi BPBD sekarang yang ada ini, saya kira ini sudah sangat profesional, sangat memadai pada saat pra, kejadian dan pasca. Itu sudah siap. Kita sudah membuat SOP-nya. Sebelum bencana alam kita sudah membuat perkiraan ataupun analisa. Nanti kalau misalnya ada gunung Merapi seperti kemarin, ada batuk sedikit itu pada bulan puasa, di sana. Dan semua masyarakat itu sudah sikap, sudah siap, sudah ada SOP-nya, harus kemana dia, harus kumpul di mana, harus apa yang harus dilakukan. Dan kalau itu sudah terjadi, yang kita amankan pertama adalah jiwa. Jiwa kita amankan, baru yang lain, harta benda, dan lain sebagainya. Saya kira untuk BPBD, saya tidak meragukan lagi kemampuan BPBD Jawa Tengah. Kesiapan BPBD Jawa Tengah dalam menghadapi segala bencana yang mungkin terjadi didukung dengan ketersediaan peralatan pendukungnya, inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan peralatan, pengenalan teknis, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan secara berkala dilakukan oleh BPBD Jawa Tengah. BPBD Jawa Tengah memiliki berbagai jenis peralatan penanggulangan bencana, diantaranya ambulans, mobil komunikasi, mobil rescue, motor trail, mobil box, mobil serbaguna, mobil dapur umum, light tower, lampu tenda, serta berbagai jenis genset untuk bantuan penerangan. BPBD Jawa Tengah menggunakan sistem pinjam pakai di mana kabupaten atau kota bisa menggunakan peralatan yang ada dengan waktu tertentu yang semuanya dituangkan dalam berita acara pinjam pakai peralatan. Sementara itu dari bagian logistik, BPBD Jawa Tengah bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan standarisasi pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak bencana yang dikategorikan menjadi 4 bagian, yaitu logistik pangan, logistik sandang, logistik lain, serta logistik kematian. Strategi yang digunakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar adalah langsung mendekati lokasi bencana. BPBD Jawa Tengah memiliki gudang yang didukung dengan peralatan-peralatan pendukung pergudangan sehingga diharapkan bisa mempercepat proses pendistribusian maupun pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. BPBD Jawa Tengah terus berupaya mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang tangguh dalam penanggulangan bencana. Hal ini salah satunya diwujudkan dalam Desa Tangguh Bencana. Hal ini dilatar belakangi oleh realitas bencana di Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya, yang dianggap memiliki frekuensi dan intensitas tinggi. Juga dilatar belakangi oleh dampak bencana pada hasil pembangunan dan masyarakat. Pentingnya PRB dalam pembangunan berkelanjutan, filosofi kearifan lokal, akar sosial budaya dari PRB, serta perlunya membangun ketangguhan masyarakat. Desa atau kelurahan tangguh bencana adalah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan.
Tujuan dari desa atau kelurahan tangguh bencana ini adalah melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana. Desa atau kelurahan tangguh bencana juga bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya, dalam rangka mengurangi risiko bencana. Selain itu juga dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana. Kemudian juga bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana. Dan untuk meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok yang peduli. Desa atau kelurahan tangguh bencana ini dibangun dengan prinsip-prinsip yang disertai dengan strategi pengembangan. Kita berada di daerah yang memang rawan bencana, maka kalau hari ini masyarakat merasa cemas, takut menghadapi bencana, maka BPBD lah yang kita harapkan melakukan sosialisasi, memberikan pelatihan-pelatihan, sekaligus juga membantu. Maka masyarakat sangat dibutuhkan kerjasama dengan BPBD. BPBD datang kepada masyarakat, sehingga keberadaan BPBD ini betul-betul dibutuhkan. Ingat bencana, ingat BPBD. Itu yang kita harapkan.